Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Ulos Hitam, Kutukan Manungkalit, Part 3. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Kau harus ikut aku sekarang, katanya cepat. Inang Boru sudah menyiapkan sesuatu. Kalau tidak, kau tidak akan selamat sampai purnama. Sehat tak banyak bicara. Tubuhnya masih gemetar, tapi naluri mengatakan ia harus mengikuti Rani. Mereka berjalan cepat melewati jalan tanah desa yang lengang. Udara dingin menusuk, kabut tipis merayap dari arah danau. Sepanjang jalan, Sehat merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, langkah pelan tapi berat, seperti ranting patah setiap kali mereka bergerak lebih jauh. Ia menoleh beberapa kali, tapi yang ada hanya bayangan pepohonan. Jangan menoleh lagi, bisik Rani tanpa menoleh. Kalau kau melihatnya, ia akan semakin dekat. Sehat menelan ludah, mencoba menahan rasa takut. Tapi telinganya semakin jelas menangkap suara itu. Langkah-langkah panjang, kadang disertai suara napas berat seperti hembusan angin kotor. Mereka mempercepat langkah. Rumah-rumah kayu di sisi jalan terasa semakin jauh satu sama lain, dan suasana malam terasa asing, seolah mereka sedang berjalan di dunia lain. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Kabut menebal begitu cepat, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Rani menggenggam tangan Sehat erat. Cepat, jangan lepaskan aku. Lalu, suara itu datang. Tawa parau, panjang, memecah kabut. Bukan suara manusia, tapi juga bukan hewan. Sesuatu di antaranya, serak, dalam, penuh cemoohan. Sehat berhenti langkah. Dari sela kabut, ia melihat sesosok tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya kurus, tulang menonjol, kepalanya miring dengan mulut menganga lebar hingga ke pipi. Matanya berkilat merah redup. Itu si Gulambak. Rani menarik tangan Sehat sekuat tenaga. Jangan lihat. Jalan terus. Tapi tubuh Sehat kaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dari jauh, namun tatapannya menusuk langsung ke dalam kepalanya. Dalam sekejap, Sehat merasa seperti ribuan suara berbisik dalam pikirannya. Suara orang-orang menangis, tertawa, menjerit, memanggil namanya. Ia hampir pingsan ketika tiba-tiba gonggongan anjing terdengar keras dari arah depan. Dari balik kabut, muncul cahaya obor. Beberapa orang kampung, dipimpin Inang Boru, berlari menghampiri mereka. Seketika sosok itu lenyap, kabut berangsur menipis. Inang Boru langsung mendekap Rani dan menepuk pundak Sehat. Syukurlah kalian selamat. Cepat ikut aku, sebelum ia kembali. Malam ini harus kita mulai perlindungan. Sehat masih terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Ia menoleh sekali lagi ke arah hutan. Meski sosok itu sudah hilang, ia tahu si Gulambak belum jauh. Ia hanya menunggu. Dan bulan purnama tinggal 2 malam lagi. Rumah Inang Boru berbeda dari rumah-rumah lain di kampung. Dinding kayunya dipenuhi ukiran tua, sebagian besar sudah pudar, namun beberapa masih jelas berbentuk simbol-simbol Batak kuno. Di atas pintu, tergantung tengkorak kerbau yang sudah menguning, dihiasi kain ulos lusuh. Begitu masuk, Sehat langsung mencium bau menyengat, campuran kemenyan, bunga kering, dan sesuatu yang amis. Inang Boru segera menutup pintu rapat, lalu menyuruh orang-orang kampung yang ikut mengantar untuk berjaga di luar. Di tengah ruangan, tikar pandan sudah digelar. Di atasnya terdapat beberapa benda, sebuah tunggal panaluan, tongkat ritual, kendi berisi air dari danau, pisau kecil berhulu tanduk, dan seekor ayam hitam yang diikat kakinya. Duduk, Sehat, kata Inang Boru tegas. Malam ini kau harus melalui pabalian, perlindungan. Kalau tidak, roh itu akan masuk ke dalam tubuhmu sebelum purnama. Sehat menelan ludah. Apa benar tidak ada jalan lain? Aku tidak percaya semua ini, tapi aku sudah melihatnya. Inang Boru menatap tajam. Percaya atau tidak, si Gulambak sudah menandaimu. Kau anak Manungkalit. Perjanjian leluhur tidak bisa kau abaikan. Rani menggenggam tangan Sehat, berusaha menenangkan. Percayalah sama Inang. Ini satu-satunya cara. Dengan langkah pelan tapi mantap, Inang Boru duduk di depan tunggal panaluan. Ia mulai membakar kemenyan,
Asap putih mengepul, menari di udara, memenuhi ruangan dengan aroma berat yang menusuk. Suara Inang Boru menggema, melantunkan mantra kuno dalam bahasa Batak yang nyaris tak dipahami Sehat. Setiap kata terdengar seperti getaran, membuat bulu kuduk merinding. Ayam hitam itu berkokok keras, seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba tubuhnya menggeliat kuat, berusaha lepas dari ikatan. Cahaya lampu minyak bergoyang, padahal tidak ada angin. Dari sudut rumah, Sehat melihat bayangan panjang merambat di dinding, semakin lama semakin tinggi, meski tak ada sosok nyata yang melemparkannya. Tiba-tiba, atap rumah bergetar, seperti ada yang melompat di atasnya. Orang-orang kampung di luar berteriak panik, suara bambu penyangga rumah berderak keras. Sehat melonjak berdiri. Apa itu? Inang Boru tetap duduk, meski wajahnya tegang. Jangan bergerak. Ia sudah tak kita mencoba melindungimu. Kalau kau keluar sekarang, habislah kita semua. Suara langkah berat berjalan di atas atap, perlahan, menyeret. Ayam hitam berteriak lebih keras, lalu mendadak mati seketika tanpa disentuh siapapun. Sehat merasakan hawa dingin menusuk tulang. Di telinganya, suara itu kembali terdengar. Sehat, sudah tidak ada gunanya kau melawan. 2 malam lagi, kau milikku. Mata Sehat membelalak. Suara itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam kepalanya sendiri. Suara langkah di atas atap semakin keras, sampai-sampai debu kayu berjatuhan dari langit-langit. Sehat menutup telinga, tapi suara si Gulambak tetap bergema di kepalanya. Inang Boru segera mengambil pisau berhulu tanduk. Dengan cepat ia menggores telapak tangannya sendiri hingga darah menetes ke kendi berisi air danau. Sambil menahan perih, ia menempelkan kendi itu di dahi Sehat. I am rohani ompungmu, pasang dirimu, Sehat. Jangan goyah, serunya dengan suara serak. Air dalam kendi berdesis, seakan mendidih meski tak ada api. Asap tipis keluar darinya, lalu menyelubungi tubuh Sehat. Seketika tubuhnya kaku, matanya memutih, dan ia mulai menggigil hebat. Rani panik. Inang, apa yang terjadi padanya? Rohnya sedang ditarik. Kalau dia kalah, si Gulamba akan masuk menggantikan jiwanya. Tiba-tiba, dari mulut Sehat keluar suara lain, bukan suaranya sendiri. Berat, dalam, bercampur gema, seperti suara yang datang dari dalam gua. Tak ada yang bisa menghalangi. Manungkalit sudah berjanji, darahnya adalah darahku. Aku menjemput warisanku. Seketika tubuh Sehat melayang beberapa jengkal dari lantai, ditopang kekuatan tak terlihat. Tangannya mencakar udara, matanya memandang ke atas dengan pandangan kosong. Inang Boru segera menancapkan tunggal panaluan ke lantai, tepat di depan tubuh Sehat. Tongkat itu bergetar, ukiran-ukirannya berkilau samar. Dengan sekuat tenaga, ia menempelkan telapak tangannya yang berdarah ke tongkat, lalu menempelkan satunya ke dada Sehat. Balik hotutano asalmu. Sai mate ma hotu sihabonaron doho tong-tongon. Udara di dalam rumah mendadak bergolak. Lampu minyak padam, hanya tersisa cahaya merah samar dari ukiran tongkat ritual. Sehat berteriak keras, suaranya bercampur dengan jeritan lain, jeritan yang bukan miliknya. Tubuhnya bergetar hebat, lalu seolah 2 sosok keluar dari tubuhnya. Satu adalah bayangan tinggi hitam dengan mulut menganga, satu lagi adalah dirinya sendiri yang pucat. Bayangan itu menjerit, mencoba meraih Sehat, tapi cahaya dari tongkat membakar ujung jarinya. Dengan terengah, Inang Boru terus melantunkan mantra, sementara Rani hanya bisa menangis, memegang kaki Sehat agar tidak terlepas ke udara. Perlahan, bayangan hitam itu terdorong mundur, terisap ke arah kendi berisi air danau yang kini berputar seperti pusaran kecil. Jeritannya mengguncang rumah, membuat atap hampir runtuh. Lalu, sunyi. Tubuh Sehat jatuh ke lantai dengan keras. Nafasnya tersengal, keringat membasahi seluruh tubuh. Ia menatap Inang Boru dengan mata yang masih kosong, lalu perlahan kembali normal. Inang Boru jatuh terduduk, wajahnya pucat, darah masih menetes dari tangannya. Sementara, kita berhasil. Tapi hanya sementara. Purnama tetap akan menuntutmu. Sehat menggigil, suaranya parau. Aku melihat sesuatu. Saat roh itu ditarik keluar, aku melihat leluhurku. Mereka sedang membuat perjanjian. Dengan si Gulambak. Dan perjanjian itu, belum selesai. Tubuh Sehat masih lemah.
Keringat dingin terus menetes di pelipisnya. Tapi pikirannya dipenuhi potongan-potongan gambaran yang tidak bisa ia abaikan. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Lebih seperti ingatan yang diwariskan. Ia melihat hutan lebat, jauh sebelum desa itu berdiri. Lelaki bertubuh kekar dengan wajah menyerupai dirinya berdiri di hadapan sosok tinggi kurus berkulit kelam. Lelaki itu memakai ulos merah, di tangannya sebuah tombak tua berlumur darah binatang. Di sekelilingnya, para tetua Manungkalit berjongkok, wajah mereka penuh ketakutan. Sosok itu, Si Gulambak, berbicara dengan suara bergema, dalam bahasa Batak kuno yang meski samar tetap dimengerti Sehat. Berikan 1 jiwa dari garis darahmu setiap 3 generasi, maka tanahmu subur, dan keturunanmu kuat. Ingkari, dan aku menjemput kalian semua. Lelaki berpakaian ulos merah itu, mungkin nenek moyang Manungkalit, mengangguk gemetar. Saidohot, o Si Gulambak. Hupasahat durohani pomparanku, asa gabe jolma namar sahala. Sehat ingin menjerit, ingin mengatakan jangan, tapi ia hanya penonton dalam arus ingatan itu. Tiba-tiba penglihatan itu runtuh, ditelan kegelapan. Sehat terbangun lagi di rumah Inang Boru, terengah-engah. Rani menggenggam tangannya, matanya sembab karena tangis. Sehat, kau baik-baik saja? Sehat memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. Aku melihat, perjanjian itu nyata. Leluhurku yang membuatnya. Aku tahu kenapa Si Gulambak menginginkanku. Inang Boru menatapnya tajam. Apa yang kau lihat? Sehat menelan ludah. Ia menuntut jiwa. Setiap 3 generasi. Dan, sekarang giliranku. Ruangan hening. Hanya bunyi bambu di luar yang tertiup angin malam. Inang Boru menghela napas berat. Aku sudah menduga. Itu sebabnya roh itu begitu kuat mengejarmu. Ia bukan sekadar hantu, tapi penjaga perjanjian. Dan perjanjian itu belum pernah diputuskan. Rani menunduk, suaranya bergetar. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Menyerahkan Sehat? Tidak mungkin. Inang Boru menatap ke arah tunggal panaluan yang kini redup. Ada cara. Tapi berbahaya. Jika kita bisa menemukan tempat asal perjanjian itu dibuat, mungkin kita bisa mengikat Si Gulambak kembali, atau memutuskan perjanjian selamanya. Sehat terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Hutan, tempat leluhurnya berdiri. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus ke sana. Namun di luar rumah, tanda-tanda kegelapan mulai terasa. Gonggongan anjing bersahut-sahutan, lalu tiba-tiba terhenti seolah dicekik. Kabut kembali turun dari arah danau, lebih pekat dari sebelumnya. Orang-orang kampung berteriak. Ada yang mengaku melihat bayangan tinggi melintas di antara pepohonan. Ada yang menemukan mayat ayam dan babi hutan tergeletak dengan kepala terputus. Semua orang tahu, purnama semakin dekat. Dan Si Gulambak tidak akan berhenti menunggu. Malam itu, udara di desa terasa berat, seolah-olah setiap napas dipaksa melewati kabut dingin yang pekat. Orang-orang menyalakan obor dan tetap terjaga, berkumpul di halaman rumah masing-masing, saling memandang dengan wajah cemas. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar putus-putus, lalu senyap seketika. Setelah itu hanya sunyi. Sunyi yang terlalu panjang. Dari balik tirai rumah, Sehat melihat kerumunan di depan lumbung padi. Seorang pemuda desa ditemukan tergeletak, matanya melotot, tubuhnya kaku, dan darah menetes dari telinganya. Tidak ada luka lain, tapi semua orang tahu penyebabnya. Si Gulambak sudah mulai menjemput korban, bisik Inang Boru dengan wajah tegang. Ia menakut-nakuti sebelum purnama. Sehat mengepalkan tangan. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena takut, tapi juga marah. Kalau aku diam di sini, orang-orang akan terus mati. Semua ini karena perjanjian leluhurku. Aku harus menyelesaikannya. Rani menoleh cepat. Apa maksudmu? Aku harus pergi ke tempat itu. Hutan tempat perjanjian dibuat. Aku melihatnya di dalam penglihatan. Inang Boru menatapnya tajam, lama sekali. Akhirnya ia mengangguk pelan. Benar. Tapi kau tidak bisa sendiri. Kau butuh orang yang bisa membaca tanda-tanda dan menjaga jalanmu. Seakan menjawab, suara langkah tergesa terdengar dari luar. Dapot Si Hombing muncul, wajahnya pucat tapi sorot matanya keras.
Ia membawa tombak tua di tangannya. Kalau kau pergi, sehat, aku ikut, katanya tegas. Aku tidak akan membiarkan sahabatku menghadapi ini sendirian. Rani ikut berdiri. Aku juga. Aku tahu jalan menuju hutan barat. Tidak ada orang kampung yang berani masuk terlalu dalam ke sana, tapi aku pernah ke tepiannya. Sehat menatap keduanya, hatinya diliputi campuran takut dan haru. Ini bisa membunuh kita semua. Rani menatap balik tanpa ragu. Lebih baik mati melawan daripada menunggu giliran. Inang Boru menutup matanya sebentar, lalu berjalan ke sudut rumah. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil, penuh ukiran. Dari dalamnya, ia mengeluarkan seutas tali ulos tipis, warna hitam bercampur merah. Ini warisan Guru Marbun yang lama. Ulos Pangharoan. Ikatkan ini di pinggangmu, sehat. Selama kau memakai ini, roh leluhurmu masih bisa melindungimu dari hisapan si Gulambak. Tapi ingat, ini hanya bertahan sampai purnama. Sehat menerima ulos itu dengan tangan bergetar. Saat ia menyentuhnya, hawa hangat menjalari tubuhnya, berbeda dari hawa dingin yang selalu mengikuti sejak ia tiba di desa. Di luar, suara teriakan pecah lagi. Orang-orang berlarian. Anakku. Anakku hilang, jerit seorang ibu. Sehat, Rani, dan Dapot saling berpandangan. Tidak ada waktu lagi. Besok sebelum matahari terbenam, kita berangkat, kata Sehat akhirnya. Suaranya mantap, meski hatinya bergejolak. Di luar, kabut makin tebal, seolah-olah Danau Toba sendiri sedang menghembuskan napas kegelapan. Si Gulambak tahu. Mereka sedang bersiap melawannya. Dan ia menunggu di hutan. Malam itu, desa tidak tidur. Obor-obor menyala di setiap sudut, tapi cahaya mereka seakan tak mampu menembus kabut pekat yang menyelimuti. Sehat duduk di beranda rumah Inang Boru, ulos Pangharoan terikat di pinggangnya. Rani dan Dapot berada di dekatnya, masing-masing membawa tombak dan sebilah parang. Mereka berjaga, menunggu fajar untuk memulai perjalanan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah danau. Seperti seruling, tapi nadanya sumbang dan menusuk telinga. Orang-orang yang mendengar langsung menutup telinga, beberapa bahkan jatuh pingsan. Rani berbisik ketakutan, itu bukan suara manusia. Kabut di tepi desa mulai berputar, membentuk pusaran. Dari dalamnya muncul sosok tinggi menjulang, lebih dari 2 kali tinggi manusia. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam kelam, dan matanya merah menyala. Rambut panjang kusut menjuntai hingga menyentuh tanah, dan mulutnya menganga lebar dengan deretan gigi runcing. Si Gulambak. Teriakan pecah di desa. Orang-orang berlarian masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi sosok itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke arah rumah Inang Boru, ke arah Sehat. Manung Kalit, waktumu sudah dekat, suara itu bergema, meski mulutnya hampir tak bergerak. Sehat berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan sesuatu menarik ulu hatinya, seolah roh di dalam tubuhnya ingin keluar dan berjalan menuju makhluk itu. Ulos di pinggangnya bergetar panas, menahan tarikan itu. Dapot segera memegang bahu Sehat. Tahan. Jangan biarkan dia memanggilmu. Si Gulambak perlahan mengangkat tangannya yang panjang, jarinya kurus seperti ranting kering. Tanah di bawahnya retak, dan dari celah-celah itu keluar suara tangisan, suara anak kecil, bercampur dengan jeritan orang tua. Rani berteriak sambil memejamkan mata. Jangan dengarkan. Itu hanya tipuannya. Tapi Sehat tak bisa menutup telinga. Suara-suara itu memanggil namanya, Sehat. Sehat, mari ikut kami, waktumu sudah tiba. Ulos di pinggangnya mulai berasap, seakan terbakar dari dalam. Sehat terjatuh berlutut, napasnya terengah, hampir tak sanggup melawan tarikan itu. Lalu, tunggal panaluan di dalam rumah Inang Boru tiba-tiba bergetar sendiri, memancarkan cahaya merah samar. Cahaya itu meluncur keluar jendela, menembus kegelapan, dan mengenai dada si Gulambak. Makhluk itu menjerit, suaranya mengguncang seluruh desa. Kabut bergolak liar, obor-obor padam serentak. Dan dalam kegelapan itu, si Gulambak berbalik, lalu lenyap kembali ke arah hutan. Keheningan menyelimuti. Orang-orang desa hanya berani keluar setelah beberapa menit. Wajah mereka pucat, mata penuh ketakutan. Inang Boru keluar dari dalam rumah dengan langkah gontai.
Suaranya bergetar namun tegas. Kau lihat sendiri, sehat. Ia sudah menampakkan wujudnya. Besok kau harus pergi, sebelum purnama benar-benar tiba. Kalau tidak, tak ada satupun dari kita yang akan selamat. Sehat memandang ke arah hutan yang kini diselimuti kabut. Di dalam hatinya, ketakutan dan tekad bertarung. Ia tahu satu hal, malam besok, ia akan berhadapan langsung dengan kegelapan leluhurnya sendiri. Fajar datang tanpa cahaya. Matahari hanya terlihat samar di balik kabut tebal yang belum mau pergi. Burung-burung tidak berkicau, hanya sunyi yang menyelimuti desa. Di halaman rumah Inang Boru, orang-orang berkumpul. Wajah mereka muram, sebagian masih ketakutan setelah kejadian semalam. Namun mereka tahu, satu-satunya harapan adalah keberangkatan Sehat Manungkalit. Inang Boru berdiri di depan tunggal panaluan yang kini terikat ulos putih di bagian tengahnya. Ia membawa mangkuk kecil berisi air jeruk purut dan bunga-bunga hutan. Dengan hikmat, ia mengusapkan air itu ke dahi Sehat, Rani, dan Dapot. Ini tanda perlindungan. Air ini akan mematahkan sebagian ilusi si Gulambak. Ingatlah, jangan pernah terpisah satu sama lain. Kalau kalian terpisah, ia akan lebih mudah mengambil roh kalian. Dapot mengangguk mantap, menggenggam tombaknya lebih erat. Rani menunduk, bibirnya bergetar pelan seperti berdoa dalam hati. Inang Boru lalu mengeluarkan 3 benda kecil dari kain hitam, sebuah batu obsidian, seikat daun andaliman kering, dan seutas tali ijuk. Batu obsidian ia berikan kepada Sehat. Ini untukmu. Letakkan di dadamu. Jika si Gulambak mencoba menarik rohmu, batu ini akan menahan pintu itu. Daun andaliman ia serahkan pada Rani. Remas ini jika kabut terlalu pekat. Aromanya bisa mengusir roh-roh penipu yang akan menyesatkan jalanmu. Tali ijuk ia ikatkan di pergelangan tangan Dapot. Kuatkan hatimu. Tali ini akan memberimu kekuatan 3 kali lipat saat kau menghadapi bayangannya. Setelah itu, Inang Boru menunduk, menahan air mata. Anakku, aku sudah tua. Aku tidak bisa ikut. Kalau kalian gagal, desa ini tamat. Tapi kalau kalian berhasil, mungkin Manungkalit akan terbebas selamanya dari perjanjian itu. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Ulos Hitam, Kutukan Manungkalit, Part 4 End of Story di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.